Salam sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan. Saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Ya, sahabat kasih Tuhan, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Sahabat kasih Tuhan, kembali kita akan membahas mengenai perkembangan kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat di rumah, yaitu Irjen Verdi Sambo. Sahabat kasih Tuhan, ada beberapa orang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus ini. Bahkan Irjen Verdi Sambo sendiri ya ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan ini. Kan istrinya juga baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka. Ya, sahabat kasih Tuhan, tapi ternyata di dalam pemandangan yaitu beberapa orang Batak ya, kasus ini dianggap lamban ya dalam penanganannya, dan mereka tidak sabar ya untuk melihat hasil akhirnya, begitu sahabat kasih Tuhan. Dan mereka mengancam untuk melakukan ritual Sibiangsa. Apa itu ritual Sibiangsa sahabat kasih Tuhan? Mari kita akan lihat tayangan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Kasus pembunuhan Brigadir J belum juga menemui titik terang. Bahkan hukum di negara ini pun belum mampu menyelesaikannya. Warga Batak mengancam akan menjalankan ritual adat Batak, yaitu ritual Sibiangsa, untuk menyelesaikan kasus Brigadir J tersebut. Sebelum hukum di negara ini ada, hukum adat kami sudah duluan ada. Jangan sampai ritual Sibiangsa dijalankan, ujarnya. Ritual Sibiangsa merupakan salah satu kemampuan supranatural adat Batak yang menyeramkan dan di luar logika, dengan menghasilkan senjata beracun yang sangat mematikan. Sibiangsa ini dikenal di beberapa daerah seperti Samosir, Silalahi, Sumalungun, dan Tanah Karo. Menurut Monsinyur Anicetus, metode pembuatannya adalah sebagai berikut. Seorang anak paling disukai ialah Hatoban, yang artinya hamba atau budak, yang dipelihara dengan menggendutkan, memberi makanan yang enak-enak, sehingga ia tumbuh gemuk dan subur. Ke telinganya selalu dibisikkan, "Kemana saja engkau saya suruh, engkau harus menuruti." Dalam harapan diberi makanan, anak itu selalu menanggung. Pada hari H diadakan penyumpah, menumpah. Cairan metal ditumpahkan ke dalam mulut yang disumpahi, sampai anak tersebut mati. Tubuhnya dicincang dan dimasukkan ke dalam guci atau wadah yang disediakan. Barang ini menjadi amulet ofensif-defensif atau senjata pamungkas. Sesuai janji sumpah si anak, maka ia bersedia disuruh kemana dan berbuat apa saja. Maka seringlah ia disuruh menumpur hutani musuh, yang artinya menyerang kampung musuh. Bisa saja seluruh isi kampung menjadi gila, berkelahi, atau mati kena tulah atau penyakit. Ya, sahabat kasih Tuhan, ritual Sibiangsa adalah sebuah ritual ya yang mengerikan, yang dipercaya menghasilkan racun atau senjata sangat mematikan zaman dulu, yang lazim dilakukan oleh nenek moyang orang Batak. Ya, sahabat kasih Tuhan, dan hal ini yang akan dilakukan oleh orang Batak ya jikalau kasus ini tidak kunjung usai. Sahabat kasih Tuhan, bagaimana pandangan mengenai hal ini menurut Evangelis Daud Tony? Mari kita akan saksikan bersama-sama apakah hal ini membahayakan. Kita akan melihat tayangan berikut ini dalam pembahasan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Nah, apa kutukan orang yang memanggil arwah orang mati? Ada. Namanya kutuk alam kubur. Nah, dulu sebelum saya bertobat namanya menggugat, mengganggu arwah. Nah, namanya kutuk alam apa? Suatu daerah atau suatu tempat yang banyak untuk memanggil arwah orang mati, maka akan terkena kutuk alam kubur. Maka daerah itu akan banyak terkena kutukan musibah bencana. Dan kutuk kemiskinan dan kutuk sakit penyakit.
Contohnya Papua. Papua adalah satu pulau yang luar biasa. Emas ada, bahkan orang berjalan di atas emas, betul? Namanya privat, betul? Betul? Emas ada, uranium ada, minyak ada, batu bara ada, semua hasil tambang yang berharga itu banyak ada di Papua, betul? Betul? Tetapi wilayah itu banyak pemanggilan pemujaan arwah, penghormatan bayangin, penduduknya miskin-miskin. Betul? 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 Kalimantan sebenarnya adalah satu pulau yang kaya raya. Minyak, gas, batu bara, hasil hutan. Tapi ingat, banyak penduduknya sana miskin-miskin. Betul? Dan banyak apa? Musibah, bencana. Tidak usah banyak-banyak. Indonesia harusnya adalah negara yang kaya raya di Asia. Bayangin, tongkat dilempar ke tanah jadi pohon. Karena apa? Tongkatnya dari kayu singkong. Maka jadi pohon, betul? Betul? Karena tongkatnya dari apa? Singkong. Nah, jatuh jadi pohon, betul? Nah, emas ada, hasil laut melimpah. Betul? Hasil apa? Hasil laut melimpah. Hasil laut melimpah, tanah subur. Betul? Hasil alam luar biasa, cengkeh, gula, kopi, semua ada. Betul? Hasil tambang, batu bara, minyak, emas, besi, semua ada. Boksit ada. Tapi Indonesia menjadi negara termiskin di dunia nomor berapa? Betul? Karena apa? Karena banyak pemimpin Indonesia, bayangin, mau ngelantik, mau nyalonkan jadi presiden aja, ke kuburan dulu, betul? Betul? Ke kuburan, betul? Banyak menteri, bupati, pergi mana? Minta restu ke kuburan, doa ke kuburan, meminta kuburan, tempat keramat. Maka Indonesia ini banyak sekali musibah bencana. Karena yang mengikat Indonesia ini adalah kutuk alam kubur. Langit menjadi tembaga, tanah menjadi besi. Jelas? Jelas? Kayak Toraja. Banyak pemanggilan itu kutuk alam kubur. Musibah bencana, kemiskinan, sakit penyakit. Namanya kutuk alam kubur. Ya, saudara kasih Tuhan, demikian pembahasan yang boleh kita saksikan bersama-sama ya, mengenai yaitu di mana orang Batak yang mengancam untuk melakukan ritual Sibiangsa jikalau kasus yaitu pembunuhan Brigadir Joshua tidak kunjung selesai. Saya kasih Tuhan, ya, Evangelis Dotoni sendiri memperingatkan bahwa sesungguhnya praktek-praktek yaitu pemanggilan arwah ataupun memakai kuasa-kuasa gelap itu sangat-sangat membahayakan ya, karena akan mendatangkan kutuk alam kubur. Ya, firman Tuhan dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 demikian bunyinya. Tetapi orang pengecut, pengkhianat, orang bejat, pembunuh, orang cabul, orang yang memakai ilmu-ilmu gaib, penyembah berhala, dan semua pembohong akan dibuang ke dalam lautan api dan belerang yang bernyala-nyala, yaitu kematian tahap kedua. Saya kasih Tuhan, tentunya Tuhan tidak berkenan ya bagi orang percaya melakukan ritual-ritual yang namanya ritual ilmu gaib. Saya kasih Tuhan, karena itu akan mendatangkan hukuman ya di alam kekal sana ya. Tuhan tentunya tidak berkenan akan hal ini ya. Mereka akan dimasukkan
ke dalam api yang menyala-nyala atau dimasukkan ke dalam hukuman kekal, saudara kasih Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, karena itu janganlah terlibat dengan ilmu-ilmu gaib, dengan kuasa-kuasa gelap, menggunakan ritual-ritual gaib. Karena itu, serahkanlah semuanya ini kepada Tuhan. Ya, biarlah polisinya akan bekerja ya, melakukan tugasnya untuk menyelesaikan kasus kematian Brigadir Yosua. Dan kiranya ya, semuanya diberikan kesabaran untuk menunggu. Setiap keputusan tentunya bisa diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian saya kasih Tuhan, kita bahas hari ini. Jikalau sahabat diberkati melalui pembahasan hari ini, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran. Dan biarlah semuanya boleh diberkati melalui setiap pembahasan yang dibahas hari ini. Jikalau sahabat diberkati, kiranya terus nantiasa mendukung Golden Gate Channel dengan cara subscribe, like, komen, dan share setiap video yang ditayangkan. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.